saya begitu mengasihi Kota Kinabalu, saudara. Padahal saya bukan orang pengangguran. Setiap minggu saya pasti menjelajahi ya Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Kami punya cabang di beberapa tempat, kurang lebih 50 gereja, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Saya berjalan terus dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dan saya bersyukur bisa berlabuh di Kinabalu, saudaraku. Kenapa? Kinabalu itu makanannya enak-enak, saudara. Terutama batu teh. Aduh, saya cinta banget sama batu teh, saudaraku ya. Dan kemudian jika beberapa makanan sinarau, saudaraku. Ini berbicara tentang B2 selalu, saudaraku ya. Nanti mungkin Pastor Jekyll bisa diajak ke Sinarau ya. Sepanjang jalan itu banyak B2 dipanggang. Dan itu membuat rasanya enak, saudaraku. Terakhir saya diajak tadi Ani dengan Tony itu di New Cap. New Cap itu ada di Rano pusatnya. Dan rasanya enak, saudaraku. Tapi malam hari ini saya bicara tentang kuliner, saudaraku. Ya, karena saya seorang pendoa, jadi waktu saat kami berdoa di Bekasi, tiba-tiba mengingatkan kamu harus ke Kinabalu. Saya berangkat, saya nggak ada kata di sini. Tapi puji Tuhan, saya bertemu dengan Pastor Yahana. Saudaraku, entah kenapa, itu bulan depannya saya diundang untuk ulang tahun gereja Betel Sabah. Saya sampaikan firman Tuhan dan puji Tuhan, beberapa orang dipulihkan dan hampir setiap bulan saya ke Kinabalu. Dan hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan Pastor Agustin ya. Ya walaupun saya belum kenal, tapi saya percaya spiritnya luar biasa, Pastor Agustin ya. Nanti kita akan bicara. Nah, saudaraku, generasi pemenang yang saya dapatkan itu, saudaraku, ternyata generasi yang berdoa. Kenapa? Tanpa berdoa kita tidak mendapat apa-apa, saudara. Justru Tuhan izinkan kita supaya kita bisa berdoa sama Tuhan, punya hubungan yang intim, dan itu menyukakan hati Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana seorang Elia di dalam Yakobus 17, Yakobus 5 ayat 17-18. Elia itu orang biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi yang membedakan dia berdoa sungguh-sungguh. 3,5 tahun tidak turun hujan. Tapi waktu dia berdoa kembali, maka turun hujan. Ini satu orang yang sangat luar biasa. Elia dipakai Tuhan karena dia setiap dia berdoa, pasti palanya di tengah lututnya. Dan saya percaya dia begitu intim dengan Tuhan. Dan kalau sudah menjadi generasi pemenang, maka kita harus banyak berdoa. Ada satu hamba Tuhan dari Korea mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berkat bukan bicara hanya uang saja, tapi berkat bicara kesehatan. Berkat juga berbicara tentang rumah tangga yang harmonis. Berkat berbicara tentang sesuatu yang Tuhan berikan yang terbaik. Saudara, saya bersyukur karena banyak berdoa, maka berkat kesehatan Tuhan berikan. Usia saya 67 tahun, tapi kekuatannya seperti umur 27, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setiap minggu saya akan terbang ke satu kota. Dan ini minggu yang kedua saya ke Kinabalu. Kemarin saya ke Kalimantan Barat, berjalan di tempat-tempat yang rusak. Untuk apa? Untuk mencari jiwa. Karena di sana banyak tempat-tempat yang tidak ada gerejanya. Kami masuk ke pedalaman dan dapat satu komunitas yang tidak pernah ke gereja. Dan akhirnya kami buka di sana. Dan luar biasa, di dusun-dusun, terutama di Kalimantan, kami buka masuk ke dalam. Bagaimana kami bisa membuka gereja? Karena doa Tuhan tujukan kemana. Satu kali, saudaraku, ada
satu dusun, ada seorang kakek umur 70 tahun. Waktu kami mengadakan ibadah, dia menangis. Kami pikir dia kesusahan. Kami pikir dia sakit sebabku. Tapi waktu kami tanya setelah ibadah, kenapa menangis? Dia terus menangis, kenapa? Sambil menangis, baru kali ini saya merasakan hadirat Tuhan. Baru kali ini saya merasakan ada Yesus hadir. Bayangkan saudaraku, betapa itu mengharukan. Sehingga saya terpanggil untuk terus berjalan di satu dusun ke dusun lain. Karena banyak, jujur ya, hamba Tuhan itu maunya di kota-kota besar. Karena di dusun-dusun itu benar tidak ada dapat apa-apa. Tapi secara manusia. Tapi waktu kami dapat jiwa, 17 orang lebih baptis di tempat itu. Di dusun yang lain 22 orang kita baptis. Ada satu berkat sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya itu akan dicatat oleh Tuhan Yesus. Saudara, waktu ketemu Tuhan gak akan ditanya berapa banyak hartamu, berapa banyak rumahmu, berapa banyak rekeningmu, depositomu, berapa banyak rumahmu. No. Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang kamu berikan buat aku. Saudara, ingat, hari-hari ini kedatangan Tuhan itu sangat singkat. Ayo kita bekerja sungguh-sungguh bagi kerajaannya. Dan waktu kita lakukan, saya percaya, waktu ketemu Tuhan maka dia akan berkata, Yohanes Anwar, sabar hambaku, mari masuk dalam kerajaan. Saudara, Tuhan gak butuh hartamu, Tuhan gak butuh rumah mewahmu, Tuhan gak butuh kendaraan yang bagus. Tuhan butuh jiwa-jiwa dimenangkan bagi dia. Amin. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Sekarang doa begitu penting. Karena doa itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen bilang, doa itu nafas orang Kristen katanya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang berdoa? Artinya orang Kristen tidak bernafas. Dan orang Kristen itu mati, saudaraku. Cuma hanya mayat hidup yang berjalan. Betapa pentingnya doa. Bukankah waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, berjaga-jagalah bersama aku. Yesus tak berdoa di Taman Getsemani. Dia mengalami satu sengsara batinnya. Karena dia akan naik ke atas kayu salib, saudaraku. Dia berdoa sungguh-sungguh sama Bapaknya, dikatakan keringatnya seperti penuh berdarah. Artinya apa? Sangat menderita secara batinnya seperti. Tetapi waktu dia selesai berdoa, dia lihat Yohanes, Petrus, Yakobus sedang apa? Tidur. Dan Tuhan katakan, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dan berdoa bersamaku 1 jam? Berapa banyak kita berdoa satu hari? Saudara makan sehari 3 kali. Tapi berdoa hanya cukup mungkin saudaraku 1 kali. Tidak cukup. Atau kita berdoa sama Tuhan. Betapa kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya merasakan waktu saya berdoa itu semakin dekat dengan Tuhan. Lihat Daniel. Daniel berdoa punya kamar khusus. Ada yang baca di Daniel 6 saudara. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga pada saat hukuman terjadi, dia harus dihukum mati di gua singa. Dan dia masuk ke gua singa. Malaikat pikir kepada Tuhan. Sehingga Daniel tidak marah. Karena dia suka berdoa. Hubungannya dengan Tuhan. Lihat Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Rasul 16. Mereka waktu masuk penjara. Mereka apa? Mereka boleh berdoa sama Tuhan. Paulus dan Silas berdoa puji-pujian. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dan sendi-sendi penjara itu terlepas. Kenapa? Karena ada orang yang berdoa memuji Tuhan. Dan di situ kita melihat orang yang berdoa memuji Tuhan, maka sendi-sendi kesukaranmu, masalahmu akan Tuhan lepaskan.
Sebab disitulah kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita Yosafat lihat, saya nggak akan kasih ayat-ayat saudara, karena saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Yosafat waktu diserang oleh 3 suku, Moab, Ammon, dan suku Meonim, dia takut karena kekuatan Israel pada saat itu tidak banyak. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia berdoa kepada Allah, dan Allah katakan, hadapi mereka. Bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang melawan ketiga suku itu. Artinya apa? Kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Dan malam hari ini, kalau engkau menjadi generasi pemenang, maka generasi yang suka berdoa. Apapun masalahmu, waktu engkau berdoa, membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan malam hari ini, saya akan lama-lama setelah pesan Tuhan ini sangat kuat. Kalau engkau menjadi generasi pemenang, engkau harus generasi yang berdoa. Kalau engkau berdoa, Alkitab mencatat Yesus pagi-pagi berdoa kepada Bapanya sebelum melakukan aktivitas. Dia intim dengan Bapa di surga, dan kita lihat kuasanya begitu dahsyat. Kalau engkau menjadi generasi pemenang, enggak ada jalan lain. Kamu harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan. Saya percaya malam hari ini pesan yang singkat ini mengingatkan kita. Mungkin kita udah lama gak berdoa, udah lama mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan, tapi Tuhan mau. Ayo mulai kita bangun kembali mesbah doa kita dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, saya percaya yang menurut saudara mustahil menjadi tidak mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ini pesan Tuhan buat kita semua malam hari ini. Ayo siapkan hati kita. Kita masuk lebih lagi di hadirat Tuhan lalu bersama Pastor Jacob. Sebelum itu mari kita renungkan. Apakah kita menjadi orang Kristen yang suka berdoa? Engkau tidak akan pernah menang kalau kau sendiri tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau tidak akan menjadi generasi pemenang kalau kau mengabaikan hubunganmu dengan Tuhan. Malam hari ini, mari kita datang kepada Dia. Buka hatimu.
Hamba mau berdoa Tuhan, biar anak-anakmu suka berdoa kepada Kamu Tuhan. Kami akan menjadi generasi pemenang. Kalau kami berdoa senantiasa, terus memupuk hubungan dengan Yesus. Roh Kudus, terus Engkau jamah setiap kami. Apapun pergumulan kami akan terus mempunyai hubungan dengan Engkau Tuhan. Oh Rabas, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan.